Bukan terbaik, bukan terjelas, kayak. Tapi yang jelas, nyaman nggak lo naik? Oke teman-teman, kembali lagi bersama gue Bang Agi, ya kan. Nah ini sebelum videonya start, gue dari toko dulu ya, karena udah mau siap-siap juga mau jalan. Sekarang lagi di toko Agi Bike. Sebelum kita jalan menggunakan Rona, dan ini tuh pindah planet teman-teman ya, bukan di Jakarta nih teman-teman. Tapi sebelumnya nih teman-teman ya, ini ada toko gua, toko sepeda fiksi Agi Bike. Teman-teman bisa cek Instagram yang ini. Nah di toko ini juga jual Agi Kinclong teman-teman. Agi Kinclong apa sih bang? Nah udah pada tahu, yang ngasih review juga udah banyak, jadi gue langsung kasih tahu aja kalau teman-teman mau kinclong kendaraannya ya kan, helm, mobil, motor gitu kan, bisa langsung cek aja nih link Agi Kinclong gue taruh di bawah. Gak kinclong gak wow, bener banget. Nah ini toko gue nih, ada mekanik gue yang lagi sosok ngerakit settingan ini. Yoi. Jadi yaudah guys, kita langsung pindah tempat aja. Oke teman-teman, sekarang gue jauh-jauh nih dari rumah gue Jakarta Barat. Sekarang gue sudah ada di daerah Bekasi, tepatnya ada di Skuter VIP nih teman-teman. Jadi hari ini gue ada kesempatan untuk review salah satu Vespa yang baru jadi, dan ini menurut gue wow banget ya hasilnya ya. Nah ini BTW nih, kita lihat dulu ke dalam nih, Skuter VIP. Nah kalau teman-teman nih pernah lihat video yang Skutek, nah ini gue pernah kesini juga masang Skutek dan sudah terpasang di Rona. Oh ya, gue bawa Rona. Ini ada Om Rut ya, Om Rut bos Vespa, bawahnya yang ini. Wih, mantap banget ya. Kalau gitu sekarang kita ke dalam dulu nih, teman-teman nih. Tuh. Jadi tuh di dalamnya kayak gini nih. Depannya tuh ada bengkel tuh. Wah. Lagi servis ya, Bang? Iya. Kenapa, Bang? Sepedanya Vespa kenapa, Bang? Servis rutin aja. Servis rutin. Tuh. Nah, teman-teman nih ada pintu kemana saja kita masuk nih ya. Halo, nama saya Daniel, saya dari Skuter VIP. Ini kita sekarang lagi mau ngebahas beberapa detail dari Vespa punya Atta Halilintar. Pertama itu konsepnya ini, kita sebelumnya kan ini sudah racing look juga dari Atta, tapi memang menurut kita sebelumnya juga sudah oke. Tapi pada saat kita kontakkan sama Atta meminta kita itu untuk dibikin lebih wow lagi lah gitu loh, lebih head on lagi. Oke, akhirnya kita menyarankan Atta mungkin untuk pertama itu kita cat ulang, lalu kita ada beberapa penambahan aksesoris untuk dari di bagian CVT-nya juga yang masih standar kita upgrade. Untuk si knalpot juga kita upgrade, dan beberapa bagian aksesoris ada yang kita replace dan kita ganti gitu loh. Lalu bagian jok juga sama, itu kita ganti juga. Semuanya totalnya ini pokoknya kalau untuk modif ini wah mungkin Ferrari 1 lah bannya. Ya kan, totalnya untuk modif ini gitu. Untuk penjelasan pertama detailnya itu kita ke bagian dari atas dulu nih. Mungkin yang kita mau bahas di sini adalah dari batok kepalanya. Batok kepalanya ini sebelumnya ini dia nggak karbon kan. Jadi menurut kita gimana nih yang racing banget kita modifikasinya. Jadi keseluruhan dari si batok kepala ini kita bikin karbon Kevlar, full karbon Kevlar di bagian kepalanya. Lalu yang bagian depan ini tetap lampunya original kita biarkan apa adanya ya kan. Lalu untuk si lampu depannya, untuk bolamnya kita ganti dengan yang LED 6 sisi. Dan untuk karena yang di sebelumnya ini sudah ada untuk voltmeter ini, jadi itu tidak kita ubah apapun, kita membiarkan ya sudah. Ini memang Atta permintaannya ini tidak diubah, tetap posisi di situ agar agak memudahkan dia untuk membaca tegangan akinya. Oke, dan ada yang menarik nih, selain yang kita modif, nanti kita mau masuk ke situ. Selain yang kita modif lagi, kita upgrade, yaitu ini ada si spion. Lalu dari N-barnya ini kebetulan ini N-barnya spesial memang buat teman-teman yang memang sudah modifikasi spionnya ini menjadi N-bar. Jadi ini memang dibuat
balancernya ini, kalau saya nyebutnya balancernya ini memang sudah dibuat untuk sen yang memang sudah bentuknya N-bar gitu loh. Kan biasanya kan di sini bolong gitu loh, karena tidak ada kan. Nah, ini kebetulan ada, kita ganti, kita modifikasi juga, lalu hand gripnya kita ganti kanan kiri, dan brake levernya pun kita upgrade kanan kiri. Ini jadi warnanya black, konsepnya sesuai dengan apa yang Atta mau. Lalu untuk kuncinya ini pakai key holder kita upgrade. Dan menurut gua ada bagian yang sangat spesial di Vespa ini, yaitu dari speedometernya. Speedometernya ini kebetulan dibuat oleh brand lokal buatan karya anak bangsa. Ini namanya Indiglo, Bro and Sis. Jadi dia kalau malam itu shining banget. Ini biasa dipakai speedo yang buat di balapan NASCAR biasanya gitu loh. Konsepnya dari situ ya. Jadi kita bentuk-bentuk dari fontnya ini juga kita memang benar-benar kita custom. Dan semuanya nyala, keren banget sih, racing banget lah gitu loh. Ini belum ada dan ini pertama kita pakaikan di Vespanya Atta Halilintar. Brand ini buatan anak bangsa, yaitu nama produknya itu adalah Skutek, nama brandnya. Produknya Indiglo Speedometer, brand sis. Oh ya, untuk yang tadi kebetulan ini untuk spion. Ini dari NC Project. Kenapa kita pakai ini? Karena ini udah cocok banget ya sama skuter VIP si NC Project ini, produk NC Project ini. Karena ini benar-benar cocok deh kalau buat kita tuh. Ini spionnya keren banget sih gitu loh. Nggak. Ini buatan anak bangsa juga loh, jangan salah loh. Ini brand lokal juga nih, NC Project nih. Lalu Zelioni. Nah, Zelioni ini selain tadi yang untuk si N-barnya, aku nyebutnya stabilizer aja deh biar nggak bingung deh. Si stabilizer N-barnya ini juga ada brake levernya dari Zelioni. Oke, key holdernya juga dari Zelioni. Lalu di sini kita masuk ke bagian bawahnya sedikit nih. Ini juga kita modifikasi lagi, kita karbon kevlarin lagi. Terus untuk penutup di sininya kanan kiri kita kita karbonin kevlar juga. Terus untuk kisi-kisi di bagian radiator ini dari Optimistic, dan untuk dasinya kita karbon kevlarin juga. Sama untuk sen ini yang depan ini kita tidak ada penggantian nih, karena menurut kita ini sennya udah cukup mumpuni dan udah cukup keren lah menurut kita gitu kan. Nggak jadi point of view banget kan gitu loh. Karena kalau buat kita Vespa itu kan point of view-nya itu tampak samping, bro and sis. Bukan tampak dari orang lihat sennya, karena itu nggak terlalu jadi point of view sih buat kita gitu loh. Dan lalu untuk bagian jengger juga kita karbonin. Masuk ke bagian jok. Jok ini sebelumnya kan warna merah yang sebelumnya nih gitu. Tapi buat kita, karena ini kita mau cuman permainan dua warna konsepnya, jadi hanya black dan gold gitu loh. Ini atas permintaan Atta sendiri, akhirnya kita juga mikir gitu, daripada Atta cuman ada satu gold yang nonjol, jadi kita pikir ada beberapa yang kita mix itu warnanya ya udah black and gold aja deh gitu loh. Jadi motor ini terkesan tampilannya itu mewah banget, bro and sis. Prestis banget buat kita gitu kan. Jadi benar-benar permainan dua warna yang nggak terlalu rame, yang nggak terlalu colorful banget, karena kan Vespa ini namanya aja udah GTS, berarti apa? Grand Turismo Sport gitu loh. Berarti kita juga mikirin nih agak sporty, gimana bentuknya, konsepnya kita pikirin banget gitu loh. Terus untuk jok ini kita kebetulan ini brandnya dari Echa Scooter Shop nih, brand sis. Kita minta biar dua-duanya atas permintaan Atta, biar istrinya Aurel juga bisa dibonceng sama beliau kalau riding gitu kan sama Atta. Pada saat riding ini dia minta request jangan dibuat single seater. Kita juga sampaikan ke vendornya, ke Echa Scooter Shop. Ya, permintaan Atta pokoknya jangan dibikin single seater. Tadi mau dibikin single seater, akhirnya sekarang tetap jadi dua seater nih, brand sis. Tapi terkesannya juga tidak meninggalkan ciri khas racing sportinya itu loh, gitu. Makanya di situ di tengah-tengahnya ada press-pressan. Biar dia nggak licin ya, nggak pada saat ngebut kan kadang-kadang kenapa ada press-pressan ini kan, biar dia pada saat ngerem atau ngerem mendadak nggak licin, nggak slip gitu loh, jadi nggak turun ke depan maju ke depan, Bransis gitu kan. Dan setelah itu di bagian push-step nih, Bransis, ini push-stepnya ini juga Zelioni. Oke. Ini keren banget, ganteng banget. Terus ke bagian bawahnya lagi ini ada cover fan dari NC.
Dan knalpot. Nah, ini ada yang menarik nih dari knalpot nih, Bransis. Karena knalpot ini sebelumnya kan Atta sudah pakai knalpot aftermarket. Lalu kita melihat kayaknya ada yang kurang cocok. Jadi karena memang ada beberapa bagian CVT yang memang sudah kita upgrade hampir full pakai Polini. Nah, knalpotnya juga kita ganti gitu loh, pakai Polini. Biar apa? Performanya juga seimbang kan. Jadi sama nih antara yang kanan dan kiri ya, dia balance nih gitu kan, sama-sama satu brand kan. Karena kan Polini ini tidak ngukur dia untuk CVT brand lain, dia ngukur untuk satu brandnya dengan dia kan, hitung-hitungannya kan. Makanya kita upgrade, ya udah sekalian kita gantiin yang Polini. Dari Attanya juga nggak ada masalah sih gitu. Lalu untuk ke bagian belakang itu kita ada backrack kita pakein dari Zelioni. Terus untuk lampunya ini masih standar juga, kalau nggak salah itu brandnya Zelioni ya, lampu belakangnya Bransis. Terus sama sen belakangnya itu standar. Lalu masuk ke spakbor ini sama bagian bawah bodi ini sudah di sebelumnya begini nih posisinya, kayaknya sudah ada yang dipapas dikit bawahnya. Jadi kita cuma nambahin si karbon kevlarnya ini kita aplikasikan ke bagian tepung kanan kirinya sama spakbornya. Terus untuk bagian pelek Bransis, pelek ini kita pakai NC Project, ini gold, ini tipe terbaru dari NC Project. Ini pertama kalinya dipakai di Vespata. Ini model terbaru nih pelek ini, depan belakang nih Bransis. Oke Bransis. Dan di pelek ini kita pakaikan itu standar ya. Kalau GTS ini kan sama ring 12 kan, depan belakang kan. Dia depan sama belakang tuh sama. Terus di bagian kaki-kaki nih Bransis, sekarang masuk ke kaki-kaki nih. Kaki-kaki ini, yang depan ini sebelumnya dia sudah ganti pakai aftermarket. Cuman kita mau sesuatu yang beda nih Bransis, biar dia apa ya, istilahnya tuh selaras gitu loh antara warna pelek, warna sama warna shockbreaker yang bagian depannya nih gitu. Akhirnya kita pakein yang depan ini pakai shockbreakernya Zelioni Bransis. Dan untuk disc brake-nya yang depan sama belakang itu kita pakein Polini. Oke, Polini yang tipe fixed disc nih, Bransis kita pakeinnya. Kampas remnya juga Polini. Untuk kaliper nggak kita ganti. Kenapa? Karena ini menurut kita kalau cuman buat harian bukan buat balap, kaliper itu menurut kita tuh nggak perlu gitu loh. Ya menurut kita buat apa kita ganti, kita upgrade tapi fungsionalnya juga nggak dipakai maksimal kan gitu loh. Makanya kaliper ini kita standar aja depan belakang kita biarkan gitu. Dan kebetulan warna hitam juga. Jadi kita ganti itu ya kampas remnya si Polini ini depan belakang yang memang kampas rem buat dipakai balap sebenarnya gitu loh, kita aplikasikan ke sini. Jadi menurut kita untuk selang remnya sudah kita upgrade dengan Allegri nih, Bransis, dia braided. Wah, cakep banget nih. Nih satu brand Italia semua nih. Jadi mulai dari disc brake, dari kampas rem, dari selang remnya itu ini tiga-tiganya adalah brand Italia yang memang sudah punya cukup history di Europe ya gitu kan. Ini namanya Allegri dari DG Auto nih. Kita kemarin si selang remnya ini depan belakang. Dan menurut kita dia warna-warni. Jadi kita pilihin waktu itu warna yang memang eye catching sama bagian kaki-kakinya gitu loh, ya kan. Jadi untuk bagian kaliper tadi alasannya kenapa nggak kita ganti, yaitu alasannya karena menurut kita dengan si kampas rem yang racing, yang sinter dan fixed disc-nya kita ganti pakai Polini, ini sudah cukup mumpuni. Apalagi ditambah shockbreaker nih dari Zelioni nih. Nah, ini udah tambah cakep lagi sih gitu loh Bransis. Nah, untuk bagian belakang juga sama, disc brake Polini tadi udah seperti saya sebutin. Sama untuk selang remnya pakai si Allegri juga yang dari DG Auto kemarin. Dan untuk kampas remnya kita juga pakai Polini yang sinter, non asbes ya gitu loh. Ya kan, non asbes itu yang nggak berbahaya dan sangat safety gitu loh. Lu pakai buat harian, buat race, karena memang dia aslinya buat race kan, mesti pakem banget kan kalau buat race. Lalu Bransis, kita masuk sekarang ke bagian CVT bawah kiri ya kan, karena ini transmisinya matic, makanya kita fullin bagian kirinya gitu. Apa aja sih yang kita upgrade kemarin di bagian kirinya itu? Pertama itu kita replace untuk di bagian depannya nih, bagian CVT depannya itu kita pakein Polini variator yang dengan flywheel Bransis. Ini udah nggak perlu diragukan performance-nya karena ini kita juga pakai buat balap. Banyak teman-teman di sini juga yang teman-teman tim Indonesia yang di Indonesia ini pakai si variator Polini ini buat race. Dan
ada buktinya. Beberapa tim itu menjuarai gitu loh pakai CVT kirian ini. Dan masuk ke belt. Selain variator kita mesti upgrade karena sudut kemiringannya sudah berbeda dengan si dengan si variator originalnya, maka diperlukan belt itu harus diganti. Jadi kita pakaikan beltnya ini pakai Polini yang Kevlar nih. Kevlar ini sebenarnya dia bahannya itu aramid ya istilahnya ya. Kevlar ini biasa bahan yang dipakai buat lapisan anti peluru lah. Pokoknya lebih kuat lah gitu loh. Di RPM tinggi, RPM rendah, juga lebih stabil, branches, lebih awet, endurance-nya, durability-nya gitu kan. Jadi kemungkinan belt akan putus ya agak rendah lah ya, low risk lah ya, tetap ada sih gitu. Kalau lo nggak ganti-ganti dalam berapa ribu kilometer juga pasti akan putus juga, mau belt apapun juga kan gitu. Nah terus kita masuk yang ke bagian untuk kopling dan drum koplingnya. Koplingnya ini kita pakai yang Evolution Polini yang 3G gitu kan. Dia adjustable bagian koplingnya ini. Jadi kalau misalnya Bro and Sis memang mau untuk riding harian, untuk touring jauh atau untuk touring gas-gas ya tipis-tipis untuk San Morian segala macam ini, kurang suka dengan si RPM berapa apa segala macam, itu bisa disetting hanya menggunakan kunci L. Gimana cara settingnya? Itu silakan dikoordinasikan dengan mekanik masing-masing gitu loh Bro and Sis. Lalu untuk ke bagian drum kopling. Nah, ini drum kopling terbaik yang memang dari dulu historinya ini ya cuman Polini yang punya. Karena lapisan dari drum kopling ini itu lapisan bahannya keramik. Keramik itu kita kenal lah biasanya kalau di pelajaran teknik mesin ini, dia bisa nge-reduce panas dan menyerap panas ini dengan cepat. Lapisannya keramik coating dan ini paten. Ada sirip-sirip pendinginnya, kisi-kisi pendinginnya di bagian si sirip kopling ini. Makanya beberapa brand di luar Polini itu udah banyak yang memang mencontoh Polini gitu loh. Tapi ya yang namanya kekuatan itu kan nggak bisa dibohongin gitu loh Bro and Sis gitu kan. Ya istilahnya seperti itulah. Oke Bro and Sis. Terus kita masuk ke bagian untuk engine-nya, nggak ada yang kita rubah karena menurut kita untuk harian riding Jakarta doang ini tidak perlu ada yang dirubah dari mesinnya, tapi kita ganti cuman filter udaranya, kita pakai Polini nih filter udaranya nih Bro and Sis. Lalu untuk di bagian sistem karburasinya atau di bagian ya istilahnya masuk ke buat penyetingan CDI, ini kita upgrade dengan piggyback Polini nih yang adjustable nih Bro and Sis, mudah disetting gitu loh. Si piggyback kebetulan kita taruh di sini karena lebih dekat dari aki kan gitu loh. Untuk nyetingnya juga kita udah banyak yang tahu lah. Dan untuk kelistrikannya Bro and Sis, ini kelistrikannya ini kita pakai Skutek, ini brand yang sama dengan yang ada di speedometer. Ini karya anak bangsa juga, garansi 3 tahun Bro and Sis. Skutek ini untuk apa gunanya segala macam, lo cek deh di videonya AG yang sebelumnya tuh ada tentang Skutek tuh udah kita bahas tuh. Jadi ya nggak perlu kita jelasin lagi, coba diubek deh yang videonya dari AG tuh udah ada tuh yang sebelumnya. Apa gunanya Skutek ini? Ini kelistrikan nih di bagian dalam sini. Kalian nanti kita cek Bro and Sis. Oke, gue ngerasa kira-kira cukup segitu aja. Untuk sisanya mungkin ya lo pantengin aja nih videonya AG nih. Ya kan Bro and Sis? Thank you. Nah, waktu pertama kali si Vespa-nya Atta kita ambil ini, kita towing ini kan dalam keadaan mati nih, Bro and Sis, nggak hidup gitu loh. Nah, ternyata setelah dicek ini ada yang bermasalah di bagian relay sama sikringnya nih, Bro and Sis. Lalu udah kita betulkan itu dan Atta kan terakhir cerita servis ini udah lama banget nih, nggak pernah diservis. Akhirnya kemarin kita servis kalian nih gitu loh. Oli mesinnya kita ganti sama motul. Oli gardannya juga kita ganti sama motul Bro and Sis, biar apa performanya makin mantap ya kan. Nah untuk total dari semua harga ini adalah kurang lebih 50 juta, kurang lebih 50 juta gitu ya. Kalau lebih syukur gitu kan, Atta jadi dapat cuan dari Atta lebih gitu kan. Kalau kecil ya udah gimana, tapi belum di total sih, kurang, tapi range-nya ya kurang lebih hampir 50-an lah ya gitu loh Bro and Sis. Oke, berasa segitu aja Bro and Sis. Kita lanjut ngetes. Nah teman-teman, jadi tadi udah gue coba juga ya, memang Vespa-nya yang diracik oleh Om Daniel ini nih. Om Daniel. Om mantep banget Om. Mantap ya. Tenaganya pol banget Om. Pol banget ya. Jadi kapan Rona Om? Oh, segera dong. Segera dong. Pasti dong. Pasti ya. Gas banget Om. Mantep banget Om. Serius, gue tuh biasanya kan gue nyoba berbagai motor ya Om, cuma emang yang untuk Vespa-nya Atta ini Om, secara tarikan emang jos banget.
Ya karena Skuteknya juga pengaruh itu. Skutek, Yang ignition amplifiernya itu kan. polininya ya om Iya, ya. polininya, kenapa juga kita ganti semua kan gitu. Polbat, Pol ya. polbat. Oke. Itu namanya upgrade bukan downgrade. Oke, siap Iya. siap. Tuh. Jadi namanya lah Upgrade. Kalau upgrade itu ya polini. Oh, gitu upgrade. kan. Upgrade beda sama downgrade gitu. downgrade yang lain. Yang lain. Oh, iya. Jadi emang terjelas terbaik adalah polini. Yang enggak juga. Oh, enggak. Oh. Bukan terbaik, bukan terjelas, ge. Tapi yang jelas, nyaman nggak lo naik? Nyaman Ya sih. itu jawabannya. Ternyaman. 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 Ya kan. Terus sekarang lo buat apa kenceng kalau lo yang nggak nyaman apa? Iya kan? Bener nggak? Betul, Om. Nah itu makanya Jadi emang ternyaman ya. ternyaman lah. Kan kita kan buat riding itu kan yang dibutuhin nyaman kan? Betul banget. Apalagi yang pakai daily kayaknya wajib sih om ya. Iya dong, kan orang nyari itu kenyamanan. Sekarang gini deh, ya kan, lo pacaran, Iya, nikah ya aja ampun. nyarinya yang nyaman. Tuh. Gimana buat kendaraan sehari-hari? Tuh. Harus yang nyaman, comfortable, itu yang paling utama. Nah tuh dengerin tuh teman-teman tuh petuah sedikit nih. Iya, makanya. Kalau buat balap, lain cerita ya ini speknya, ini buat balap. Ada lagi nih Ada teman-teman lagi ya. beda. Kalau harian kan enggak, ya kan? Oke lah aman om ya. Siap, Thank you banget, Om, ya. Sama-sama, thank you, Ge. Thank you banget nih, Om, ya. Thank you semua, thank you. Nah gue closingnya di gue deh. Oke lah teman-teman. Pokoknya teman-teman Bekasi ya yang mau servis Vespa, mau upgrade tuh kan, bisa langsung aja datang ke Skuter VIP. Ini teman-teman langsung cek aja di Google Maps. Dan ini juga ada Om Ruth. Thank you Om Ruth udah jauh-jauh dari Cengkareng. Thank you Om ya. Gue balik ya Om ya. Yo yo, pamit.